Pembukaan Puji Syukur 330. Dengan gembira bersama keluarga hingga kami kejiwaan muliakan nama-Mu Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Putranya Yesus Kristus besertamu dan sertamu juga. Selamat sore Bapak dan Ibu, saudara-saudari, segenap umat yang ada di rumah yang juga ikut dalam perayaan Ekaristi live streaming. Hari ini kita persembahkan seluruh syukur kita di hadapan Tuhan karena segala kebaikan, kemurahan, berkat Tuhan dan terutama cinta kasih-Nya yang senantiasa diberikan kepada kita dan juga atas segala pertolongan-Nya. Kita juga mau bawa doa-doa kita untuk mendoakan saudara-saudari kita segenap umat, baik yang sakit, yang meninggal, dan mereka yang butuh bantuan doa, dukungan dalam hidup sehari-hari supaya tetap semangat menjalani kehidupan ini. Dan dengan rendah hati kita datang di hadapan Tuhan, mohon belas kasihan, mohon pengampunannya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Engkau datang memanggil orang yang berdosa. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Engkau duduk di sisi Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang penuh belas kasih, Putra-Mu telah mengajari kami untuk berbuat yang baik dan benar. Semoga kami mewarisi roh Yesus Kristus yang senantiasa menuntun kami untuk mengupayakan kebahagiaan dan kesejahteraan bagi sesama. Bapa di surga, kami mohon rahmat-Mu, belas kasihan-Mu, pengampunan-Mu dan keselamatan bagi saudara-saudari kami yang telah menghadap hadirat-Mu. Bapak Christian Chandra kemarin tengah malam, Bapak Henrik Tansil juga kemarin, Oma Tan Bapak Victor Setiabudi 40 hari yang lalu. Dampingilah dan kuatkanlah
saudara-saudari kami, ampunilah segala dosa dan kesalahan mereka. Moga-moga mereka boleh beristirahat dalam ketentraman dan damai karena kerahiman belas kasihan-Mu. Hiburkanlah segenap keluarga yang berkabung, yang berduka saat ini, khususnya Ibu Feni sekeluarga bersama dengan anak-anak dan cucu-cucunya, Ibu Shirley bersama dengan anak-anak dan cucu-cucunya, dan juga Oma Tan Wan Ho, mama daripada Bapak Victor, Indrawati istri daripada Bapak Victor, Cindy, Vivi, Agnes, dan Siska anak-anak, dan juga cucu-cucu. Limpahkanlah belas kasihan, kerahiman, dan pertolongan-Mu. Berikanlah kekuatan, ketabahan, dan kesabaran kepada sanak keluarga yang berkabung berduka, dan hiburkanlah selalu supaya mereka tetap sabar, tetap penuh harapan, dan tetap mengandalkan Dikau dalam kehidupan ini. Juga kami mau mohon karunia kesembuhan dan pemulihan bagi saudara-saudari kami yang sakit. Ibu Eli, mami dari Saudari Ani Tandiari yang sedang dirawat di Rumah Sakit Kristelina, Ibu Tresia Else yang sedang dirawat juga di rumah sakit. Dampingilah dan kuatkanlah saudara-saudari kami. Semoga berkat kemurahan belas kasihan-Mu, juga berkat bimbingan dan penyertaan bagi segenap umat, mereka yang sakit Kau pulihkan, Kau sembuhkan dari sakitnya, dan Kau berikan juga penghiburan bagi segenap keluarga. Juga kami mau bersyukur bersama dengan saudara kami Ronaldus Yoga Ongko yang merayakan ulang tahunnya hari ini genap 21 tahun. Terima kasih atas penyertaan berkat-Mu bagi Yoga dalam kehidupan. Semoga ia juga tekun dalam mempersiapkan masa depannya yang baik, belajar yang sabar, dan juga senantiasa dengan penuh keteguhan hati untuk menatap masa depan dengan sungguh-sungguh mempersiapkan diri yang baik demi kebahagiaan dan kesejahteraannya di masa yang akan datang. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan bertahta bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Mari saudara-saudari kita duduk membuka hati mendengarkan sabda Allah. Sabda Allah dari kitab kedua Raja-Raja. Pada waktu itu Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Dan ketika mereka ada di kota Yeriko, berkatalah Elia kepada Elisa, "Baiklah engkau tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan." Jawab Elisa, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan dikau." Lalu berjalanlah keduanya. 50 orang dari rombongan Nabi di Yeriko ikut berjalan dengan mereka. Tetapi mereka memandang dari jauh. Ketika Elia dan Elisa berdiri di tepi sungai Yordan, lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya dan dipukulkannya ke atas air. Maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana. Lalu keduanya menyeberang dengan berjalan di tanah yang kering. Sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, "Mintalah apa yang hendak kulakukan bagimu, sebelum aku terangkat daripadamu." Jawab Elisa, "Semoga aku mewarisi 2 bagian dari rohmu." Berkatalah Elia, "Apa yang kau minta itu sukar. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah bagimu seperti yang kau minta. Jika tidak, ia tidak akan terjadi." Sedangkan mereka berjalan terus sambil bercakap-cakap, tiba-tiba datanglah kereta berapi
dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai. Melihat itu berteriaklah Elisa, "Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orang berkuda." Kemudian Elia tidak kelihatan lagi oleh Elisa. Maka Elisa merenggut pakaiannya dan dikoyakkannya menjadi dua. Sesudah itu ia memungut jubah Elia yang telah terjatuh. Lalu Elisa berjalan hendak pulang dan berdiri di tepi sungai Yordan. Dipukulkannya jubah Elia yang terjatuh itu ke atas air sambil berseru, "Di manakah Tuhan Allah Elia?" Maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana. Lalu Elisa menyeberang. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refren, "Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai kalian semua yang berharap kepada Tuhan. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai kalian semua yang berharap kepada Tuhan. Alangkah limpahnya kebaikanmu yang telah kau lakukan di hadapan manusia, bagi orang yang berlindung padamu." Refren, "Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai kalian semua yang berharap kepada Tuhan. Engkau menyembunyikan mereka dalam naungan wajahmu terhadap persekongkolan orang-orang. Engkau melindungi mereka dalam pondok terhadap perbantahan lidah." Refren, "Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai kalian semua yang berharap kepada Tuhan." Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda, "Hati-hatilah dan jangan sampai melakukan agamamu di depan orang supaya dilihat. Sebab jika demikian, kalian takkan memperoleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang-orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya dipuji orang. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapatkan upahnya. Tetapi jikalau engkau memberi sedekah, janganlah tangan kirimu tahu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalaskannya kepadamu. Dan apabila engkau berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan di tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapatkan upahnya. Tetapi jikalau engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalaskannya kepadamu. Dan apabila kalian berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya
supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapatkan upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya Bapamu lah yang ada di tempat tersembunyi yang melihatnya. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalaskannya kepadamu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Jikalau engkau memberi sedekah, janganlah tangan kirimu tahu apa yang diperbuat oleh tangan kananmu. Saudara-saudari, hari ini Yesus mengingatkan kita, bahkan dengan cukup tajam dan keras mengeritik kebiasaan-kebiasaan keliru dalam sikap kita itu beribadah. Nah, ada 3 hal yang dikritik oleh Yesus yang menjadi kebiasaan buruk banyak orang, bukan hanya satu orang, bukan hanya para Farisi atau ahli-ahli Taurat, tetapi kebiasaan buruk banyak orang. Pertama, dalam hal pemberian sedekah. Kedua, dalam hal berdoa. Dan yang ketiga, dalam hal berpuasa. Saya coba renungkan ketiga hal ini. Manakah dari ketiga hal ini yang penting? Ternyata ketiga hal ini sama pentingnya. Tetapi lalu kenapa diurutkan itu lebih dahulu memberi sedekah, lalu berdoa, lalu kemudian berpuasa? Bukankah Yesus mengatakan kepada kita, berdoalah dan bekerja, ora et labora. Tetapi nampaknya ini didahulukan soal memberi sedekah, lalu berdoa, lalu berpuasa sesuai keperluannya. Nah, karena kenapa ditempatkan memberi sedekah pada awal? Karena ternyata memberi sedekah itu mencakup itu hal yang sangat luas. Bukan hanya untuk kepentingan diri kita, tetapi kepentingan semua orang atau banyak orang. Pemberian sedekah, lalu berdoa tentu saja ya juga untuk kepentingan banyak orang. Tapi umumnya orang berdoa ya pertama-tama untuk dirinya. Mohon dan mohon. Dan itu tidak salah. Yesus kan mengingatkan kita kalau kita berdoa, kita boleh memohon dan bersyukur. Dan yang ketiga tentu berpuasa untuk pribadi, untuk kekuatan spiritual, untuk kekuatan hidup. Nah, memberi sedekah. Ketika kita memberi sedekah, tidak perlu diketahui tangan kiri kita apa yang diperbuat oleh tangan kanan. Artinya sedekah ini bukan hanya ketika saya bisa memberikan suatu materi kepada orang lain, hal-hal yang kelihatan. Tetapi sedekah tentu yang dimaksudkan oleh Yesus lebih luas daripada itu. Ketika kita berbuat baik kepada sesama, ketika kita memberikan banyak kegembiraan, sukacita kepada orang lain. Dengan kata lain, ketika kita mengambil bagian dalam setiap pelayanan kita, tidak perlulah orang lain tahu bahwa saya melayani. Orang berlomba-lomba untuk mengambil kedudukan, untuk mengambil jabatan. Berbagai macam cara ditempuh untuk mendapatkan jabatan kedudukan. Walaupun itu juga suatu pelayanan, tetapi itu kan sangat tampak, sangat kelihatan. Tetapi yang namanya pelayanan dalam gereja kurang populer. Orang tidak terlalu berminat. Ada juga yang berminat karena dengan tulus mau melayani. Tapi banyak orang tidak terlalu berminat. Mengapa? Karena tidak tampak. Malah pelayanan-pelayanan dalam gereja, pemberian sedekah karena memberi sedekah waktu, tenaga, pikiran, perasaan kita, bahkan materi juga. Karena pelayanan dalam gereja itu tidak mendatangkan untung secara material. Secara material tidak mendatangkan untung. Malah sebaliknya banyak kritikan, banyak itu ya cerita-cerita atau ya suara-suara miring. Sehingga memang orang pikir panjang lah kalau mengambil tugas pelayanan, pikir panjang baik-baik. Itulah saya katakan kurang populer.
Tapi Yesus mengatakan apapun yang kamu buat yang namanya sedekah tidak perlu orang tahu. Perbuatan baik apa saja, pemberian apa saja tidak perlu orang tahu. Kalaupun juga orang tidak berterima kasih atas pelayananmu, atas apa saja, cukuplah Bapamu yang di surga tahu. Karena kalau tidak berterima kasih dan tidak tahu, justru dikatakan Tuhan akan membalaskan itu apa yang belum terbalaskan. Tapi kalau sudah orang berterima kasih dan sudah memuji-muji kita, wah, Tuhan mengatakan sudah dapat mau upahmu toh, cukup mi. Tetapi kalau orang tidak memberikan balasan, berarti berkatnya, rahmatnya pasti banyaklah. Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Hanya seringkali kita ukur-ukur pemberian Tuhan itu dari segi material kembali. Mana sih berkat dari Tuhan? Kok hidup saya begini-begini? Kita lupa bahwa berkat daripada Tuhan itu ketika kita sehat, ketika relasi kita dengan orang lain baik, dengan orang tua, dengan pasangan hidup, dengan anak-anak kita, dengan teman-teman kita, dengan kerabat yang jauh lebih luas. Itu suatu rezeki, itu suatu berkat yang Tuhan berikan yang tak ternilai sebenarnya dibandingkan dengan itu materi. Ini soal pemberian berkah yang dibalaskan oleh Tuhan. Jadi di sini motivasi yang paling utama, saya melayani, saya memberikan sesuatu bukan karena saya itu mau dipuji oleh siapapun juga, tetapi karena demi kebaikan orang itu dan demi kemuliaan Tuhan. Maka itu pasti akan sangat-sangat terberkati. Kedua, berdoa. Berdoa tidak perlu juga bahwa ketika umumnya orang-orang saudara-saudara kita yang dalam gereja Katolik, ya, saya tidak tidak menuduh ya, tetapi umumnya ketika disuruh berdoa atau melayani dalam doa mengatakan, pastor jangan dulu pastor, karena saya belum terlalu lancar, belum terlalu tahu berdoa. Bahkan umat juga ketika tidak diminta pun melayani selalu mengatakan, pastor bagaimana itu berdoa, saya tidak tahu berdoa. Saya disuruh berdoa oleh siapapun juga, tetapi saya mau berdoa pastor tapi tidak tahu berdoa. Apa yang mau disampaikan itu dalam doa? Nah, doa bukan hanya penyampaian, bukan hanya kata-kata yang indah dan yang panjang kata Yesus, bukan, tidak perlu. Tapi doa itu seperti ketika mengadakan komunikasi. Kita punya hubungan yang baik dengan orang lain. Ketika hubungan kita yang baik dengan orang lain ada, itu dengan sendirinya kita selalu mengalir pembicaraan. Ya. Lepas bebas seperti itu. Tidak perlu kita pikir panjang-panjang karena kita tidak merasa ada beban. Tidak merasa ada beban sehingga kita mau berbicara apapun juga untuk menyampaikan isi hati kita, dan dikatakan isi hati itu adalah suatu ketulusan. Berdoa dengan suatu ketulusan itu jauh lebih efektif dan didengarkan oleh Tuhan. Dan sekali lagi, kata didengarkan oleh Tuhan tidak berarti langsung terbalaskan. Tidak berarti langsung terbalaskan. Ini kita terjerat atau bisa jatuh dalam itu kekeliruan. Wah, katanya didengarkan oleh Tuhan. Kata-kata saya yang tulus, kata-kata yang jujur. Tapi mana jawabannya? Mana itu pengabulan dari Tuhan? Dikatakan bersabarlah karena Tuhan tahu waktunya kapan yang terindah. Tuhan tahu akan dan membalasnya pada saat yang terindah. Segala sesuatu indah pada saatnya. Jadi beriman, berharap kepada Tuhan itu selalu itu penuh ketabahan, penuh kesabaran, dan penuh pengharapan. Itu dalam doa. Dan yang ketiga, berpuasa. Ternyata berpuasa ini bukan hanya di kalangan itu agama tertentu. Di kalangan kita, di kalangan agama Yahudi juga ada puasa. Tapi dikatakan kalau kamu puasa, sekali lagi jangan cari-cari perhatian bahwa dia berbuat baik, dia berpuasa. Dia lagi punya niat yang baik. Tidak perlu. Kita berpuasa sekaligus juga kita bisa bekerja, bisa melayani dengan baik. Itu jauh lebih terpuji di mata Tuhan daripada cara-cara berpuasa supaya orang lihat, dia lagi berpuasa, jangan berikan tugas, jangan sibukkan dia, jangan ganggu dia karena dia lagi itu konsentrasi, fokus pada puasanya, nanti dia itu tidak jadi puasa. Tapi berpuasa berarti kita hanya mempunyai urusan saya dengan Tuhan. Itu Tuhan, hanya Tuhan yang tahu, sehingga Tuhan akan memberikan kekuatan, memberikan rahmat, memberikan juga semangat dalam hidup, dan semua yang kita butuhkan sejauh itu menurut Tuhan baik adanya bagi kita. Inilah cara-cara beribadah yang tepat dan yang diinginkan oleh Yesus. Bagaimana kita berpuasa, berdoa, dan juga itu memberikan sedekah. Amin. Saudara-saudariku, kita lanjutkan dengan
Ekaristi, persiapan persembahan. Kita nyanyikan lagu Sajian Roti Anggur, puji syukur 380. Sajian roti anggur, ya Bapa terimalah. Jadikan tubuh Kristus dan darah suci-Nya yang taat Sampai mati demi manusia. Derita dosa kami dihapus oleh-Nya. Pandanglah kami Bapa dengan penuh belas, jadikan persembahan bersama Sang Putra. Sucikan hati kami di dalam darah-Nya. Sesudah purnamati di surga terimalah. Berdoalah saudara-saudariku supaya persembahan kita ini diterima oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Baik, terimalah persembahan yang kami unjukkan demi kemuliaan nama-Mu dan demi keselamatan banyak orang. Semoga kami Kau ikut sertakan kelak dalam perjamuan surgawi yang penuh dengan kebahagiaan di surga. Demi Kristus Tuhan pengantara kami. Amin. Kita siapkan doa syukur agung 2. Tuhan bersamamu. Dan bersama roh. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab demi kemuliaan-Mu yang tak terperikan, Engkau sudi memberi bantuan ilahi kepada kami, manusia yang lemah ini. Engkau selalu menolong kami mengatasi kerapuhan kami, dan ketika jatuh binasa, Engkau datang menyelamatkan kami dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dalam Kristus itu pula laskar malaikat bersujud di hadapan-Mu dan bersukaria sepanjang masa. Perkenankanlah kami memadukan suara dan turut memuji Dikau dengan berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang atas nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Doa syukur agung 2. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Ya Tuhanku dan Allahku. Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Ya Tuhanku dan Allahku.
Agunglah misteri iman kita. Tuhan, Engkau sudah wafat. Tuhan, Sekarang Kau hidup. Engkau Sang Juru Selamat. Datanglah ya Yesus Tuhan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Yohanes, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan hamba-hambamu, segenap umatmu yang telah menghadap hadiratmu. Bapak Henry Tansil, Bapak Christian Chandra, dan Bapak Victor Setiabudi, dan semua umatmu yang telah menghadap hadiratmu. Ingatlah akan saudara-saudari kami, kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahimanmu. Terimalah mereka dalam cahaya wajahmu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus yang hidup dari masa ke masa, yang hidup dan berkenan di hatimu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Kristus bersama Dia dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tenteram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudariku, Tuhan Yesus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu." Tuhan Yesus Kristus jangan perhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara dan saudariku, lihatlah, inilah Tuhan Yesus Kristus, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang untuk datang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Mari kita doakan doa mohon perlindungan Allah dari wabah virus corona. Allah Bapa pemelihara kehidupan, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Lindungilah dan peliharalah kami agar segera terbebaskan dari wabah virus corona. Anugerahkanlah kesembuhan bagi semua yang terjangkit. Berilah istirahat kekal kepada mereka yang berpulang dalam damai. Bantulah para tenaga medis, para dokter dan perawat, para relawan dan saudara yang merawat pasien, agar mereka tabah dan tegar dalam upaya mereka membantu sesama. Jagalah mereka dan seluruh sanak keluarga agar tetap sehat dan aman sentosa. Tuntutlah para pemimpin bangsa dan agama agar mampu mengambil langkah-langkah yang lebih efektif dalam menangani virus corona dan dampaknya. Semoga mereka mampu melibatkan seluruh warga untuk bersatu padu, meningkatkan kepedulian dan solidaritas, serta mengambil sikap yang tepat. Ini semua kami mohon dengan pengantaraan Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan mengasihi kami, kini dan sepanjang masa. Santa Maria, Bunda Penolong, doakanlah kami. Santo Yosef pelindung gereja, Doakanlah kami. Malaikat Agung Santo Mikael, Gabriel dan Rafael, Doakanlah kami. Santo Sebastianus, Doakanlah kami. Santo Mubus, doakanlah kami. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Santo Antonius Agung, doakanlah kami. Santo Quirinus, Doakanlah kami. Santo Edmundus, Doakanlah kami. Santo Demianus, Doakanlah kami. Santa Dipna, Doakanlah kami. Santo Eustachius, Doakanlah kami. Santa Corona dan Santo Victor, doakanlah kami. Para kudus Allah, pelindung dari wabah dan segala penyakit, doakanlah kami. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur atas kehadiran Putra-Mu dalam diri kami. Semoga sabdanya meresap dalam hati kami dan kami laksanakan dengan penuh sukacita, sampai akhirnya kami Kau perkenankan mengalami sukacita yang abadi. Bersama Yesus Kristus Putra-Mu, sebab Dialah Tuhan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Semoga saudaraku sekalian, semua keluarga kita dan semua orang yang kita doakan dalam perayaan Ekaristi ini senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus.
Dengan ini perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita pergi, kita diutus. Amin. Kita tutup dengan lagu Tuntun Aku Tuhan Allah, puji syukur 653.